berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
Salam, selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini tanggal 24 Mei 2020, kita akan bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, bagi ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Mei 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita jemaat yang disampaikan setiap minggu kepada Bapak Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan keliru dalam menghubungi BPH Majelis Jemaat Marturia via telepon atau WA. Pendeta yang melayani kita pada minggu ini adalah Pendeta Lampang Tarung STH. Liturgi yang kita pakai adalah liturgi khusus ibadah minggu versi keluarga. Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dipersilakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari PKJ nomor 219 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku angkat tambah
dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa. Menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, memohon Engkau mengampuni kami yang kerap abai melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu. Memohon kasih-Mu bagi kami, di mana kami seringkali melangkah jauh dari hadapan-Mu. Kami mementingkan diri kami sendiri dan tidak peduli dengan sesama kami. Kadang kami sukar untuk mengasihi dan mengatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar mampu menguasai diri kami dan tekun melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini dan selalu membawa sukacita berkat-Mu. Amin. Sidang jemaat sekalian, petunjuk hidup baru sebagaimana yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 15 dan Amsal 3 pada ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan indah yang telah kami lalui. Kami percaya hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami. Kini kami akan bersama membaca firman-Mu. Kuasa Tuhan menaungi kami, agar firman-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini
yaitu dari Mazmur 68 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dan yang ayat yang ke-32 sampai ke-35 yang dengan berikut perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang membenci dia, melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Inilah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia, tetapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, berboncenglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di hadapan awan-awan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Mari kita bersama-sama berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk.
Sidang jemaat sekalian, selamat pagi, selamat bertemu, shalom. Walaupun kita bertemu hanya melalui jarak yang dibatasi oleh kondisi dan situasi sekarang, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita dengan Tuhan, rasa syukur kita atas berkat dan kemurahan-Nya. Hari ini kita akan bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah sediakan. Kami kembali menikmati firman-Mu. Beri kami roh hikmat, kesehatan dan kekuatan. Bahkan dampingi kami saat kami hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-17 dengan judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya baca secara lengkap dari ayat 1 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, Aku mengatakan semuanya sementara Aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau kami katakan, doa adalah ungkapan terjelas dan terdalam dari kondisi hati orang percaya. Hal ini dapat dibuktikan dan dapat kita perhatikan dalam perumpamaan Yesus tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Itu terdapat dalam Lukas 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Dalam doanya hari ini terpampang jelas siapa Yesus dalam kesadaran dirinya, apa sikapnya terhadap Bapaknya, terhadap para murid-muridnya, terhadap semua orang yang percaya kepadanya. Jemaat sekalian, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, dan Dia sudah mempersiapkan mereka untuk kepergiannya. Sekarang Dia memandang ke langit dan berdoa kepada Bapaknya. Yesus sadar bahwa memuliakan Allah adalah hal yang terpenting. Tetapi Yesus juga menyebutkan harapan-harapan yang luar biasa berupa kehidupan abadi. Setelah menerima kuasa atas manusia, Yesus sanggup memberikan seluruh manfaat tebusannya kepada manusia. Hanya tidak semua manusia akan menerimanya atau memperolehnya. Mengapa Bapak Ibu sidang jemaat? Karena Yesus hanya akan memberkati orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu. Bahwa untuk mendapat kehidupan abadi, mereka perlu dan harus mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Bapa utus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenal baik Bapa maupun Putra, dan mempunyai hubungan yang akrab dengan keduanya. Kita juga harus memandangnya dan meniru sifat-sifat mereka saat berurusan dengan orang lain. Kita juga harus sadar bahwa yang paling penting daripada harapan kehidupan abadi atau kehidupan kekal adalah memuliakan Allah. Dengan doanya
Yesus tidak hanya sekadar memberitahukan nama Allah pencipta langit dan bumi, tetapi juga membantu para murid supaya tahu sifat-sifat Allah dan cara berurusan dengannya. Dengan jalan demikian kita benar-benar mengenal Dia sebagai Bapa. Saudara sekalian, Yesus kemudian menunjukkan perbedaan khas antara murid-muridnya atau orang-orang yang percaya kepadanya dengan kebanyakan orang di dunia ini, bahwa rasul dan para murid lainnya hidup dalam dunia yang telah dirusak dan dikuasai oleh setan, tetapi mereka harus terpisah dari dunia yang jahat ini. Tetapi bagaimana caranya? Para murid harus dapat menjaga dirinya dengan tetap hidup kudus, melayani Allah dan menjalankan kebenaran dari kitab suci yang telah Yesus ajarkan. Selain daripada itu, akan ada orang-orang yang menerima kebenaran pemberitaan kitab suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam itu Yesus sudah memberi Petrus dan murid lain dan memberitahukan kepada mereka bahwa Dia harus pergi untuk mempersiapkan tempat di surga. Dan di akhir doanya pun Yesus kembali mengingatkan dua hal penting, yaitu nama Bapa serta kasih-Nya yang ditunjukkannya kepada para murid dan orang-orang yang akan menerima kebenaran itu. Sidang jemaat sekalian, lalu bagaimana dengan kita? Teristimewa dalam situasi serta kondisi sekarang ini, bila di saat yang paling genting saja dalam hidupnya, Yesus masih sanggup berdoa dan mengingat keselamatan orang lain, akankah kita juga memastikan mengambil tindakan yang sama, walaupun hanya dalam doa saja, untuk melihat dan menjadikan orang di sekitar kita yang disiapkan oleh Allah menjadi bagian dari hidup kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, dan pada saat nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan sampai hari ini bagi kami, sehingga kembali kami diingatkan untuk menghampiri Engkau dalam ibadah hari Minggu ini. Seperti Engkau telah memelihara kami pada setiap hari di minggu yang sudah lewat, kami tetap berharap kasih Tuhan setiap hari menjadi milik orang yang percaya. Lawatlah semua warga jemaat-Mu yang mungkin hari ini tidak dapat beribadah oleh berbagai sebab sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, mereka yang berduka cita dan berbeban berat, terhimpit karena beberapa keadaan ekonomi, kemiskinan, kesibukan, lemah iman, para janda duda yang piatu, bahkan mereka yang sudah lanjut usia. Kami juga mendoakan mereka yang bersuka cita, yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Berkatilah mereka ya Tuhan, seperti mereka memerlukan segala sesuatu yang perlu untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kami juga mendoakan gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, calon jemaat, atau kelompok jemaat, atau mereka yang dipercaya untuk memimpin gereja Kalimantan Evangelis dari ketua sampai jajarannya, penatua dan diakon, seluruh pendeta di kawasan pelayanan gereja Kalimantan Evangelis,
Beri kami kesehatan, hikmat, akal budi, dan berkati setiap keluarga, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dalam mengemban tugas masing-masing. Begitu juga dengan Majelis Jemaat GKI Marturian. Kami juga memohon berkat dari Tuhan untuk kami Indonesia. Kami berharap Tuhan dapat mencerahkan pemimpin bangsa ini, dari presiden dan jajarannya, gubernur dan jajarannya, bupati, wali kota dan jajarannya, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang disepakati selalu adil dan merata, sehingga rakyat merasa diperhatikan. Dari semua dalam pandemi COVID-19, kami tetap berharap kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berharap agar bangsa kita di dunia ini dimampukan untuk dapat menemukan vaksin COVID-19 yang memberikan kekebalan tubuh bagi umat yang ada di muka bumi ini, sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini. Untuk mereka yang terdampak, yang dirawat, ODP, PDP, yang meninggal dan keluarga yang berduka cita, tenaga medis, relawan yang mendonasikan diri, pengetahuan bahkan harta milik mereka untuk penanganan COVID-19. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua permohonan yang kami panjatkan. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada persembahan. Nas pengantar yaitu dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah, kepadamu kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyian persembahan yaitu dari NKB nomor 164 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kidung yang merdu di hatiku. Yesus membisikkannya
Sidang jemaat sekalian, kita mengakhiri pada minggu ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat diundang berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat Wilayah Mangkuria mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.